Halo sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Prameswari dan juga bareng sama teman aku Mary Anggia, hanya di Sobat. Sebaiknya Anda tahu. Ini kita udah kayak mbok-mbok pasar. Kebetulan kan aku jadi ibu rumah tangga kan sekarang ini. Sama siapa? Loh, ya itu privasi aku dong. Oh gitu ya, Kok pakai ditanya sih itu privasi aku, memang jadi aku sebagai ibu rumah tangga nih ya. Aku ibu rumah tangga. Ngayal. Aku selama jadi ibu rumah tangga ini, karena aku sering ke pasar gitu kayak beli apose gitu kan. Kamu juga sering ke pasar nggak sih? Sering dong, aku baru tadi malam banget ke pasar. Oh sama siapa? Sama siapa Bu? Oh iya, ibu rumpi ya. Sendiri Bu? Enggak sih Bu, sama itu Bu, ya kan? Itu apa? Ya itulah, jadi aku ke pasar. Harga yang naik nggak di sana? Enggak sih, kebetulan nggak tahu ya. Kan setiap pasar. Kamu ke pasar ngapain? Aku nggak tahu harganya. Setiap pasar itu kan punya harga yang beda-beda Bu, ya kan? Nah menurut aku di pasar yang tadi malam aku datengin itu tuh termasuk harga yang standar, yang murah gitu. Oh gitu. Jadi masih rata-rata lah harganya. Kamu beli apa kalau di pasar tuh? Banyak lah Bu, beli apa ya? Yang habis kamu beli yang paling terbaru Grace tadi. Beli ayam, terus kilonya. Beli ayam. Itu ayam tuh kemarin waktu COVID. Ayamnya mati atau hidup? Terbang Bu. Oh. Terus. Beli ayam, terus beli sayuran, terus beli tepung. Jadi ceritanya tuh aku mau bikin nugget gitu lah. Oh, kenapa nggak beli nugget yang udah jadi aja? Nggak enak buatanku lah. Terus kamu kalau di pasar itu suka beli itu nggak sih jajanan pasar? Ya pasti jajanan pasar tuh pasti wajib banget sih. Tiap pagi sih aku dulu sering banget ke pasar cuma buat beli jajanan pasar gitu kayak onde-onde, klepon, habis itu. Tapi itu nggak harus di pasar kan? Sekarang udah banyak orang jualan di pinggir jalan. Iya di pinggir jalan gitu yang jajanan pasar iya. Tapi lebih enak di pasar sih. Nah kali ini kita mau membahas macam-macam jajanan pasar yang mungkin sobat-sobat udah tahu atau belum tahu. Dan ini yang pertama ini ada onde-onde. Oke, onde-onde itu yang bulat-bulat itu kan, yang ada apa sih wijennya kan? Ya di luar yang ada wijen. Jadi di luarnya wijen, terus dalamnya itu biasanya ada kacangnya. Kacang hijau, isian kacang hijau gitu. Nah, onde-onde ini merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat nikmat jika sobat-sobat nikmati dengan menggunakan atau dengan menyeduh teh hangat. Jadi sambil minum teh makannya onde-onde gitu ya, nyemil-nyemil cantik gitu ya. Itu enak banget. Terus ternyata tapi ternyata onde-onde itu udah ada dari zaman Majapahit. Lama juga. Itu lama loh, berarti tuaan dia daripada umur kita kan. Betul. Tapi walau udah ada lama dari Indonesia ya, ternyata makanan ini berasal dari China. Sejak masa dinasti Zhou yang berasal dari tahun 1045 sampai 256 sebelum Masehi. Betul. Onde-onde pertama kali masuk ke Indonesia ketika para pedagang dari Cina datang untuk berdagang di tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Awalnya onde-onde hanya berisi pasta yang terbuat dari gula merah saja dan rasanya sangat manis. Namun akhirnya oleh masyarakat Indonesia onde-onde ini dimodifikasi dengan menambahkan kacang hijau sebagai isian sehingga rasanya menjadi sedikit gurih dan pas di lidah orang Indonesia. Oh, jadi khas gitu ya. Jadi biar nggak terlalu manis, pakai kacang hijau gitu ya. Terus ada lagi jadah tempe. Nah, ini bisa kita temuin paling di Kaliurang kalau di Jogja ya kan. Jogja ada. Jadi kalau jadah tempe ini itu makanan tradisional khas Jogja dari Kabupaten Sleman. Tepatnya berasal dari daerah lereng Gunung Merapi, Kaliurang. Nah, jadah tempe merupakan gabungan dari dua jenis makanan tradisional masyarakat Jawa. Wah, betul sekali. Terus kamu suka makan itu nggak sih jadah tempe? Iya, jadah tempe. Jadi jadah, terus tempe, terus jadah lagi. Jadi satu gitu kan, kayak bikin burger gitu nggak sih? Betul sekali, itu ala-ala gitu tapi dengan rasa lokal. Betul. Jadah yang merupakan makanan olahan dari ketan dan juga tempe. Tempe biasanya akan diolah dengan cara dibacem. Tahu kan ya, dibacem dibikin manis. Iya, yang manis kayak aku ya. Kemudian namun makanan ini
mulai populer di kawasan Kaliurang berkat Sastro Dinomo atau yang sering disapa Mbah Carik yang mulai menjual makanan ini sejak tahun 1950-an di daerah Kaliurang. Makanya banyak banget jadah tempe Mbah Carik kan namanya, betul. Dan hingga sampai saat ini jadah tempe Mbah Carik pun masih banyak diburu oleh para wisatawan lokal maupun asing. Gitu. Terus ada lagi ya, sebenarnya masih ada lagi banyak banget. Cuman sebelum kita lanjutin ngucapin yang lain lagi, kita sebutin yang lain, kalian tonton dulu video yang satu ini. Terus selanjutnya ada jajanan pasar yang lagi viral kemarin. Betul, ini jadi trending topik. Itu namanya klepon. Jadi kalau sore-sore itu ngemil klepon tuh enak banget. Enak banget, parah enak. Ini apalagi kalau klepon masih anget. Iya, dan aku gula Jawanya pecah. Tapi susah loh ternyata bikin klepon. Oh ya, aku main bikin nggak jadi, gagal. Nggak bakat. Klepon itu tuh bulat-bulat kecil, kayak kelereng ya, lebih gede dikit lah. Terus kalau makan tuh langsung jadi satu plok gitu kan. Ya. Isiannya gula Jawa, merah, gula merah gitu. Gula cair gitu ya. Iya, gula Jawa kan kalau kena panas cair kan. Iya, mencair. Makan jadi satu gitu. Terus tuh dikukus. Jadi rasanya makin lengkap dan gurih berkat toppingnya. Ada toppingnya itu parutan kelapa. Betul. Tapi sebenarnya tuh klepon tuh dari mana sih? Nah, klepon ini sebenarnya nggak ada catatan khusus ya dari mana klepon ini berasal. Tapi banyak orang mengatakan kalau kue ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ada juga yang berpendapat bahwa jajanan ini berasal dari Jawa Tengah karena sering dihidangkan bersama getuk dan cenil. Nah, meski tergolong jajanan jadul, nama klepon tetap dikenal oleh anak muda masa kini. Ini tidak lain karena banyak yang berinovasi membuat klepon dengan isian green tea, vanilla, ovomaltine, dan lain sebagainya supaya lebih kekinian gitu ya. Dan lebih cocok di lidah anak-anak milenium gitu kan. Milenial ya? Iya, milenium. Oh, itu deh. Oh iya, benar-benar. Panji milenium. Terus ada lagi yang lain itu serabi. Ah iya nih, ya kan? Kalau serabi itu tuh dia tuh enak banget kalau kita makan sambil minum kopi hangat gitu. Tuh dia juga serabi pas lagi anget-angetnya. Terus bisa pagi, bisa sore. Rasanya tuh lembut dan manis. Ini lebih kayak gurih-gurih juga gitu ada kan. gurih-gurihnya. Kalau selama ini kita mengenal serabi itu berasal dari Solo atau Bandung. Tapi ternyata versi asli serabi bukanlah dari Indonesia. Ya, tapi dari serabi sering disebut-sebut sebagai versi lain dari pancake. Oh, pancake ya betul, iya, betul. Hanya saja kue jajanan pasar ini dibuat dari tepung beras dan santan, bukan tepung terigu dan susu. Mungkin lebih ini kali ya, hemat kali ya. Lebih ini lokal, betul, minimalis lokal gitu ya, gampang gitu. Terus bentuknya itu sekilas mirip dengan apem, membuat kue ini disebut-sebut berasal dari India. Hal itu mungkin saja terjadi karena zaman dulu banyak bangsa India yang berdagang ke Nusantara. Betul. Nah, yang pasti saat ini tuh serabi sudah beredar di seluruh Indonesia. Dan yang paling legendaris bisa kalian temukan tuh ya di Solo. Di Solo, betul. Namanya serabi Notosuman. Yang udah ada dari Notosuman yang udah ada dari tahun 1923. Tapi emang enak sih serabi. Iya, kalau ke Solo pasti beli itu kan. Betul. Nah, nih selanjutnya ada lemper. Oh, ini kesukaan segala umat ya. Betul. Ini sebenarnya kayak jadah tadi, dia terbuat dari ketan. Tapi dia daging. Dalamnya itu ada daging. Yang jelas makanan ini sangat kental dengan masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dulunya saat harga daging masih terbilang mahal, lemper justru dibuat dengan isian kelapa muda parut yang telah dibumbui. Namun seiring berjalannya waktu, makanan tersebut telah diisi dengan berbagai cincangan daging seperti ayam, sapi, ikan.
Oh, jadi dulu sebelum daging dia malah kelapa pakai dulu kelapa. gitu Iya, ya. karena kan teksturnya hampir sama Iya, kan sama mirip-mirip sih cincangan ya. daging. Tuh. Terus ada lagi tiwul. Tiwul ini berbahan baku singkong, dijadikan pengganti nasi ketika harga beras naik. melonjak, Jadi kayak nggak betul. bisa kebeli masyarakat gitu tuh dari zaman Jepang tahun 1960-an. Tiwul dibuat dari singkong yang dijemur sampai kering gitu. Terus biasa disebut gaplek. Gaplek. Ih, gaplek deh. Gaplek ditumbuk hingga halus. Kemudian dikukus hingga matang. Nah, pada masa lalu tiwul dimakan layaknya nasi dengan tambahan lauk pauk serta sayuran. Tapi kalau sekarang kan tiwul itu pakai parutan kelapa Iya, sama betul. gula gitu ya. Gula. Selain itu ada banyak varian penyajian dan bahan pelengkap yang bisa ditambahkan. Di antaranya ada ketan hitam, jagung rebus, rebus, pipilan, dan singkong rebus yang disebut apa tadi tuh? Diserut, yang Oh, diserut. Singkong rebus yang diserut. Oh Nah, iya, jadi bisa kayak gitu. Betul. Nah, selanjutnya ini ada temennya klepon yang tadi kita sebut, yaitu cenil. Cenil adalah produk lokal yang sederhana tetapi cukup digemari. Cenil sendiri sudah ada sejak masa lampau jika merujuk pada serat Centini. Ini tahun 1814. Nah, artinya cenil ternyata sudah ada 2 abad silam. Panganan ini sudah akrab dengan lidah masyarakat Jawa, tapi bisa diyakini pula pada era Mataram kuno abad ke-8 makanan tersebut sudah muncul. Ya, cenil ini terbuat dari campuran tepung sagu dan air yang dimasak di atas api sambil terus diaduk hingga kental. Setelah jadi, adonan ini akan dilapisi dengan kelapa parut, garam, dan daun pandan. Cenil itu tuh yang suka jadi warna-warni gitu bukan sih? Betul, yang warna-warni yang warna-warni yang dia teksturnya kenyal kenyal gitu. Betul. Itu temannya klepon. Kalau kalian beli klepon pasti ada cenil, ada Iya, betul. iya, bener. Ya aku juga suka sih. Jadi banyak banget ya sebenarnya. Banyak banget. Jajanan pasar dan kita tuh juga belum nyebutin semuanya, baru beberapa yang ada di hits gitulah sekitaran ya. kita aja. Nah, mungkin sobat-sobat punya makanan khas daerahnya gitu yang mungkin belum terlalu terekspos atau ya, kesukaan gitu, jangan misalnya kesukaan ada kalian. makanan jajanan pasar yang kalian suka tapi kita belum tahu, itu bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan tayangan-tayangan dari kita. Aku Mary Anggia. Aku Nadia Prameswari, pamit undur diri. Dah.